Halo guys, kembali lagi bersama saya Rian di channel Komponen ID. Di video kali ini saya baru saja membeli power supply dari Deepcool DN500. Jadi saya akan sedikit mereview apa saja yang kita dapat dari power supply ini. Apakah worth it untuk kita beli atau tidak? Oke guys, tanpa berbasa-basi agar durasi video ini singkat, langsung saja kita review. Sebelum kita unbox power supply ini, di sini saya akan sedikit membacakan spek yang tertera di dalam box. Yang pertama, bahwa power supply ini sudah memiliki sertifikasi 80 plus 230 volt. Ya, sudah memiliki sertifikasi 80 plus yang bisa dicek langsung di websitenya. Ya, untuk nama websitenya itu sendiri nanti gue cantumin di dalam deskripsi dan kalian bisa cek apakah beneran ada atau tidak. Tapi udah gue cek, ini sudah terdaftar di 80 plus. Kemudian di sini power supply di sini sudah support untuk SLI, karena di power supply ini nanti kita bisa lihat bahwa sudah memiliki 6+2 kali 2 PCIe, yang artinya bisa dipasang 2 VGA. Kemudian di sini ATX 12 volt, kemudian long cable, kemudian sudah di sini mempunyai 500 watt real ya, jadi mempunyai power sebesar 500 watt dan memiliki garansi 12 volt. Oke guys, langsung saja kita unbox power supply ini. Buka terlebih dahulu. Yang pertama, di sini gue mau beli baru power supply-nya. Jadi di sini gue belum pakai juga. Di sini ada dapat ini. Ingat di sini ada peringatan, jangan dimakan karena ini bukan permen atau makanan. Oke, kemudian di sini kita dapat kabelnya. Terus kemudian di sini ada unit power supply-nya. Kita singkirin terlebih dahulu sebelum kita bahas. Kita lihat ya. Kita lihat dulu apa saja yang sudah dapat. Kemudian di sini ada kwitansi yang nanti bisa dipakai buat klaim garansi, karena saya tanyain kemarin pas beli di Tokopedia dan saya tanya ke sellernya cara klaim garansinya gimana. Cukup mudah, yang penting kartu garansinya ada. Ini kartu garansinya, yang penting ini ada dan kartu garansinya ada. Jadi kita akan download dari sellernya bilang kan kalau tertera di boxnya ini tuh, mana yang di boxnya itu kan 2 tahun ya, garansi 2 tahun. Tapi kemarin saya tanya ke sellernya bahwa garansinya itu 3 tahun. Nah, yang penting ininya ada, karena tanggal pembeliannya itu yang nanti buat jadi patokan kapan garansi itu habis atau masih ada. Kemudian kita lihat lagi di dalam masih dapat. Di sini ada manual book ya, user manual, ada penjelasan sedikit tentang power supply tersebut. Kemudian sini kita satu lagi mendapatkan baut ya. Jadi sini kita mendapatkan baut. Jika kalian di casing PC-nya nggak ada baut, kalian bisa menggunakan ini. Oke, sebelum saya membahas power supply itu sendiri, saya akan rapikan terlebih dahulu. Sebentar guys. Oke guys, di sini saya sudah merapikan sedikit. Jadi di sini first impression aja ya guys, menurut saya pribadi, bahwa power supply ini cukup bagus, cukup enak dilihat. Karena yang pertama, dia sudah, yang paling gue suka adalah kabel flat ya. Kabel flat ini sebentar ini gue buka, sekalian kita bisa lihat seberapa panjangnya. Jadi kira-kira, karena di keterangan box tadi bisa kita lihat itu ada salah satu fitur yang unggulannya adalah long cable, artinya kabel yang panjang. Jadi kurang lebih panjang kabelnya itu semana ya guys ya, cukup panjang segini. Aduh, jatuh guys, segini. Saya beresin dulu. Dah, ini kurang lebih segini ya, cukup panjang ya, nggak panjang-panjang amat tapi cukup panjang. Di sini bagian samping ada gambar power supply-nya, logo 80 plus gold, yang kemungkinan nanti itu yang kita tampilin bukan ini ya. Kalau power supply kita di bawah, kalau power supply kita di bawah kan otomatis
fan-nya ada di bawah ya kan. Jadi fan-nya ini berukuran 12 cm. Kemudian di sini ada garansi, jangan sampai sobek nanti garansinya hilang. Terus kemudian di sini ada spesifikasinya ya. Jadi berapa maksimalnya dari maksimal output atau input dari power supply tersebut. Jadi disaranin ini untuk menggunakan input listrik tuh sebesar 200 volt. Tapi di sini power supply ini sudah memiliki sertifikasi yang gue ingat itu ada OVP, over voltage power, dan UVP, under voltage power. Jadi ada itunya, protectionnya ya. Yang gue inget 2 itu, dan setahu gue lebih ada 3 atau 4 protection. Oke, lanjut saja kita bahas apa saja yang kita dapat kabel-kabelnya ya. Yang pertama, yang paling besar ini adalah kabel power pin 24 pin ya, kabel 24 yang nanti kita akan colokkan di motherboard, yang fungsinya untuk memberikan supply power, atau ya bisa dibilang apa ya, pokoknya dia memberikan itu power dari listrik untuk ke motherboardnya. Jadi motherboardnya itu disuplai dari kabel ini. Terus kemudian kita lihat lagi ada apa saja kabelnya. Ini PCIe yang digunakan untuk VGA, yang bisa kita lihat tadi di boxnya itu support SLI karena dia memiliki 6+2x2 atau 8 pin kali 2, 6+2x2 PCIe yang digunakan untuk VGA. Tapi saya saranin kalau jika kalian ingin menggunakan SLI, artinya dual VGA, saya saranin untuk tidak menggunakan power supply ini, karena power supply ini masih 80+ watt ya. Jadi dianjurkan ya minimal di atasnya bronze lah ya. Jadi untuk power supply ini yang kere-kere aja karena harganya murah. Kemudian lanjut kita lihat lagi apa saja yang kita dapat. Ini ada Molex, kabel Molex ya, yang fungsinya biasanya untuk zaman sekarang itu digunakan untuk memasakkan fan pada casing. Tapi sebenarnya fungsional sih, bisa digunakan untuk banyak. Misalkan kalian ingin menambah hard disk SSD yang banyak, bisa ditambahkan dengan bisa digunakan kabel Molex dengan membeli kabel tambahan. Kemudian di sini ada kabel ini kabel SATA untuk hard disk atau SSD. Untuk kabel Molexnya sendiri tadi saya lupa ada berapa, ada 1, terus kemudian ada 2, 3, cukup berantakan ya. Aduh, bentar guys. Ini SATA Molex 2, terus kemudian mana yang tadi? Ini Molex 3, Molexnya 4 harusnya ya. Satu lagi, wait guys, bentar guys, 1, 2, biar aku tidak salah ngitung, 3, cuma 3 ya, 3 kali pin Molex ya, cuma dapat 3 pin Molex, dapat Molexnya 3. Untuk SATA-nya dapat 1, 2, 3, 4, 5. Untuk SATA-nya dapat 5 ya. Kemudian ini ada kabel untuk powernya ya, jadi untuk menyolokkan kepada stop kontak itu sendiri. Jadi ya cukup panjang, kurang lebih tuh kalau nggak salah panjangnya 1 meter sampai 2 meter lah ya. Jadi kita colokin ke sini. Kemudian ini ada on off nya, yang garis sini untuk on, yang ini untuk off. Jadi ya simpulannya sih buat saya pribadi ini worth it ya untuk di range harganya, karena kita dengan harga 535.000 sudah mendapatkan power supply
bersertifikasi 80 plus, kemudian memiliki kabel PCIe 6+2x2, jadinya total 16 pin buat VGA. Jadi kalian bisa mau masang VGA apapun itu bisa banget. Terus kemudian kabelnya sudah panjang, udah flat juga kabelnya, terus juga punya output, punya daya 500 watt yang cukup besar dan garansi sampai 3 tahun. Jadi gue sangat merekomendasikan ini untuk terutama buat kalian yang ingin merakit sebuah PC komputer dengan budget mulai dari low end sampai dengan mid end. Kenapa gue begitu? Kenapa gue menyarankan untuk low end dan mid end saja? Karena power supply ini masih 80 plus white ya, belum bronze. Mungkin kalau bronze bisa naik ke tingkatan, cuman untuk yang high end gua saranin menggunakan minimal gold, terutama penggunaan RTX ya. Jadi lebih aman, lebih baik, karena untuk masa hidup dari komponennya itu sendiri, jadi umurnya lebih panjang, lebih baik. Jadi so guys, jadi gua sekian aja untuk mereview power supply ini. Jadi semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video.